Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kipli ST014. Jadi disclaimer dulu ya, ini informasi saya bukan orang Yamaha, cuman ini ada oleh-oleh dari orang Yamahanya langsung, kaos ori Yamahanya. Jadi ini saya bukan orang resmi dari bengkel Yamaha, jadi saya hanya berbagi pengalaman sebagai user pengguna motor Yamaha gitu ya. Jadi di video ini Kipli bakalan sharing penyebab motor NMAX ini sering mengalami panas berlebih ya. Sebenarnya belum fatal di kasus motor ini. Cuman Kipli bakalan sharing buat cara mencegah agar motor teman-teman lebih awet, atau kita masuknya ke kategori merawat kendaraan teman-teman ya. Di video ini Kipli bakalan sharing soal air radiator. Jadi di motor ini ada indikator di kilometer, itu ada pembaca kondisi suhu mesin gitu ya teman-teman. Motor ini belum dipakai jauh, tapi kondisi indikator di kilometer itu udah sampai 4 bar 5 bar gitu ya. Jadi itu udah Kipli pikir itu udah ngasih sinyal buat teman-teman sebagai owner itu ngerawat motor teman-teman di bagian sirkulasi pendinginannya gitu. Mas, ya tadi ningali dinya juga Anissa. Ya. Tadi ayah foto mang. Jadi sebelum kita lanjut ke kasusnya gimana, Kipli bakal sharing dulu akibat jika teman-teman ngelalain atau ngebiarin kondisi motor teman-teman itu cepat panas gitu. Kondisi yang pertama itu yang paling fatal tuh overheat ya teman-teman. Overheat itu ketika motor teman-teman memiliki kendala panas berlebih gitu ya. Overheat itu bisa mengakibatkan motor teman-teman itu mati mendadak ya, karena panas berlebih gitu ya. Terus teman-teman bisa punya sinyal juga dari indikator kilometernya, yang tanda merah itu adalah sinyal dari motor bahwa kondisi motor itu lagi panas-panasnya gitu. Nah, efek selanjutnya itu ketika motor teman-teman panas berlebih, itu bisa menyebabkan seal water pumpnya itu jebol. Kenapa bisa jebol? Ya karena logikanya itu bahannya dari karet ya. Sedangkan karet itu punya batas maksimal menahan panas gitu ya. Kalau misalkan batas maksimalnya di 100 derajat, terus motor teman-teman itu sekarang kondisinya lagi contoh 120 derajat, itu lama-kelamaan bakalan merusak komponen si seal tersebut ya teman-teman. Jadi kenapa jadi seperti itulah kenapa teman-teman harus sering memperhatikan di area pendinginan motor teman-teman, apalagi motor teman-teman yang sering dipakai jarak jauh ya, atau misalkan dipakai harian gitu. Terus saran dari Kipli itu minimal kalian dalam 1 tahun itu harus ada riwayat pergantian air radiator. Apalagi kalau seperti ini ya teman-teman. Seperti ini tuh kasusnya air radiatornya itu udah berlendir, jadi kayak nggak semuanya bentuk air gitu. Dia ada yang udah menggumpal kayak pampers udah basah gitu. Nah teman-teman, seal water pump itu adanya di sini ya teman-teman. Ini tuh di dalamnya ada seal, ada bearing, ada kipas buat fungsinya itu mensirkulasikan air radiator ke boring. Nah, di sini tuh di dalam ini tuh ada ruangan khusus untuk air radiator. Nah, tuh bisa teman-teman dengar nih. Ada suara air ya. Nah, jika teman-teman ngebiarin motor teman-teman dalam keadaan panas berlebih, itu si seal water pumpnya itu bisa rusak. Jika udah rusak, teman-teman bisa tahu bahwa siap bos.
teman-teman bisa ngetahuin bahwa ketika water pump teman-teman itu rusak, oli itu bakalan masuk atau air radiator itu bakalan masuk ke area mesin. Jadi enggak sirkulasi di tempatnya gitu ya teman-teman. Jadi tercampur sama oli mesin. Teman-teman bisa tahu ketika pas pergantian oli mesin itu warnanya nggak hitam ya, atau misalkan nggak normal, jadi kayak putih susu gitu. Teman-teman bisa cek dulu di bagian olinya, atau misalkan pas pergantian oli bisa. Ya, enak. Kecil wadahna. Iya. Nah, teman-teman bisa cek di bagian sini ya, teman-teman. Buka, cukup pakai tang, terus dilihat nih. Oh, kalau ini kan masih bagus ya. Masih bening, karena emang ini tuh olinya baru. Kalau misalkan olinya tercampur sama air radiator tuh warnanya kayak gini teman-teman. Gak hitam, gak bening, jadi keruh gitu. Nah, terus teman-teman bisa cek juga kalau misalkan motor teman-teman itu indikator air radiatornya itu nyala. Nih, teman-teman bisa buka area radiator ini, tapi kalian itu jangan buka ketika mesin panas ya, karena ini bahaya. Jadi buka itu ketika motor teman-teman keadaan dingin. Kalian bisa cek level air radiatornya itu habis atau enggak. Terus teman-teman cek juga di penampungan air radiator, penampungan cadangan ya. Di sini di area pijakan kaki sebelah kanan. Nah, ini tuh air radiator ini tuh udah kayak gini teman-teman tuh. Tuh udah berlendir itu ya. Tuh. Itu bisa kalau dibiarin bisa nyumbat di selang-selang kayak gini, atau misalkan di area radiator ini bisa nyumbat di area water pump. Jadi sirkulasi air radiator itu tidak lancar, tidak bisa maksimal mendinginkan suhu mesin teman-teman ketika lagi dipakai gitu. Eksekusinya kayak gimana? Kita bakalan buka semua komponen yang berhubungan sama radiator, selang-selangnya, air radiatornya, penampungannya, terus kita bersihin semuanya, kuras ulang. Kalau misalkan dikuras di sini terus diisi ulang itu kurang maksimal, bisa sebetulnya kalau misalkan kondisi air radiator teman-teman itu belum parah, belum sampai kayak gini. Kalau udah kayak gini, Kipli saranin lebih baik dibongkar secara total gitu, maksudnya selang-selangnya dibersihin sampai dalaman-dalaman selangnya gitu kan, dikuras. Nah, selang ini yang kecil nih, yang gede, area termostat tuh sampai bersih. Gimana eksekusinya, langsung Kipli eksekusi, oke? Nah, teman-teman bisa kuras dulu air radiator yang di sini. Dibuka tutup yang bagian ini ya, pakai tang bisa, pakai obeng bisa. Terus teman-teman buka baut di sini nih. Nah, baut 10 biar gampang buka selang pengisian dari tampungan air radiator ini nih. Selang di sini udah dibuka. Terus dibuka tampungan air radiator cadangannya. Buka dulu selang yang nempel di sini. Terus tinggal tekan ke bawah ya. Kalau agak susah kalian teman-teman lihat sebelah sini itu ada pegangan buat tampungan air radiatornya nih. Udah nyangkut tuh, terus tinggal ambil dari bawah. Nah, lihat teman-teman bisa lihat ini tuh udah berlendir kayak gini ya. Tuh, ini tuh kalau misalkan kayak lemak di tubuh gitu, lama-lama bisa mengganjal di saluran yang seharusnya lancar gitu. Teman-teman buka selang radiator yang di bawah dulu ya, yang gampang. Terus kalau Kipli prosedurnya buka dulu air radiator, terus buka selang ini karena si sepinya itu sulit ya, kena kesini jadi sulit dibukanya. Jadi biar enteng, buka dulu radiatornya. Step dulu buka, baru buka radiator biar enteng pas buka bodinya ya, nggak sempit gitu.
Nah kalau udah gini teman-teman bebas mau buka dulu mana. Kalau Kipli sih saranin mending buka selang yang sebelah kiri dulu yang nyambung ke water pump itu. Terus teman-teman bisa buka sepi kuncinya kayak gini ya, pakai tang, karena pakai tangan tuh sulit ya, keras ini. Begitu pakai tang lagi, ini diputar dulu sedikit bergerak karena itu yakin mengeras itu tuh. Nah kalau udah gitu kita buka area termostatnya. Terus kalau udah teman-teman buka area termostat pakai kunci T8. Hati-hati ya untuk pembukaan ini karena rentan patah kalau misalkan dipaksa ya teman-teman. Nah ini kan ada tempat penyimpanan selangnya, itu dibuka dulu ya, selangnya dipisahin gitu. Kalau buka bodinya bisa, cuman ini kan nyatu sama ininya nih, tutup headnya, nanti harus ditorsi lagi, jadi tinggal diangkat aja selangnya. Mana kok? Nah, terus teman-teman bisa nguras pakai air gini biar si lemak menggumpalnya itu hilang ya. Teteh April. Wow. Ceret. Ya teman-teman sekarang bersihin ya. Tinggal tuh ini dia. Tinggal tuh mang sini. Maksudnya kepalanya. Iya nah. Oh iya, nah tinggal. Mang dia teh yang kita diedit. Teman-teman bisa ngelakuin cara ini sampai teman-teman bisa memastikan bahwa di dalam itu udah nggak ada yang menggumpal ya teman-teman. Selang-selangnya ini juga tadi udah dibersihin sampai nggak ada yang menggumpal. Terus teman-teman bisa jemur dulu biar pasti keringnya, biar nanti air radiatornya itu tidak tercampur sama air biasa ya. Dalamnya itu sampai kering. Kalau punya kompresor lebih bagus ditiup dulu. Kalau misalkan tidak punya kompresor, teman-teman bisa ngelakuin dijemur sambil ngopi.
Kalau sudah kering teman-teman, sekarang langsung kita lanjut ke tahap pemasangan kembali ya. Perlu diperhatikan itu ada o-ringnya, jangan sampai masangnya itu ini jadi putus ya, atau misalkan jadi sobek. Pasang sing apik. Nah, kalau sudah teman-teman pastiin juga, dilihat juga pas gak, udah rapat gak sama dudukan bautnya. Terus cek juga ada o-ring tadi pas enggak gitu. Atau mastiin bahwa nanti tidak bocor gitu. Kalau biar gampang tuh dipasangnya ini tuh selang-selangnya tuh kita pasangin dulu sama termostatnya, biar pemasangnya itu langsung plug gitu, biar enak. Nanti tinggal pasang radiatornya, pasang selangnya ke area water pump, pasang penampungan air radiatornya gitu biar gampang. Nah udah pas gini langsung kita baut lagi ya teman-teman. Nah, pas pasang termostat ini tuh si selangnya masukin dulu ke tempatnya, nanti biar pas juga, biar enteng juga, biar gampang itu maksud pemasangannya. Usahain pas pengencangannya itu jangan dikencangin dulu salah satunya, tapi lakuin secara bersamaan. Yang bisa bersamaan tuh ini tuh misalkan udah pas bautnya 3 putaran, 1 putaran ke kanan, terus satunya lagi 1 putaran ke kanan, jadi nggak bengkok gitu sih termostatnya. Lanjut kita pasang radiatornya kembali ya. Kita sambungin dulu si selangnya ke tempat yang di atasnya dulu nih. Nyanyi naik. Beda badan dia nih. Semua.
Selain juga pas pemasangan baut yang lebih dari satu itu dilakukan secara bersilang ya teman-teman, biar rata. Lanjut pasang selang yang di bawahnya. Jangan lupa sepinya dipasang lagi ke tempatnya. Terus si tutup tempat nguras air radiatornya itu pasang kembali ya. Biar kita nggak bolak-balik, langsung kita pasang lagi bak penampungannya, biar sekalian kita posisinya sebelah kanan gitu. Pasang dulu ke sini ya. Sepinya jangan lupa pasang lagi. Klip-klipan kainnya jangan lupa pasang lagi ya, tinggal masukin doang. Setelah selang pengisian air radiatornya pasang, spinnya jangan lupa dipasang lagi. Lanjut pasang lagi bracket penahan selang rem sama selang pengisian air radiator ya.
sekarang kita lanjut pasang di selang bagian water pumpnya. Nah, jangan lupa penguncinya itu dipasang lagi ya teman-teman. Nah, kalau udah gini lanjut kita lakuin pengisian air radiatornya. Pasang semua ya teman-teman, dicek lagi kleman-klemannya, jangan sampai yang belum terpasang, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Jadi kalau misalkan sudah terpasang semua nih, teman-teman isi ulang lagi dari sininya dulu, dari tempat radiatornya dulu sampai penuh. Kalau udah penuh tinggal isi ulang di penampungannya gitu. Kalau udah gitu beres teman-teman, tinggal lakuin tes dalam kondisinya lah. Oh iyalah teman-teman, tinggal ngelakuin pengetesan ya. Ya, hidupin motornya sambil ngopi, sambil reading juga, cobain test drive gitu. Nah buat temen, kalau udah diisi ulang air radiatornya, terus udah di test ride juga, terus teman-teman cek ada yang netes enggak air radiatornya, kalau misalkan enggak aman, teman-teman bisa tutup lagi, pasang-pasang lagi covernya. Oke, mungkin segitu aja video dari Kifli, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.